Halo sahabat LIPI, kali ini kita akan mencoba belajar menggunakan Adobe After Effects untuk membuat satu scene animasi sederhana seperti ini. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, kita harus mengenal interface After Effects terlebih dahulu. Buka After Effects-nya. Di dalam After Effects banyak terdapat panel-panel. Panel-panel ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang. Jika tidak sengaja menghilangkannya, kita dapat memunculkannya lagi di menu Window. Sekarang mari kita lihat panel menu. Ini adalah menu File. Di sini tempat untuk Create, Open, Save, Import, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menu Edit. Di menu Edit, kamu bisa melakukan copy, paste, duplicate, dan lain-lain. Menu Composition adalah untuk pengaturan composition. Composition adalah ibarat kanvas tempat kita berkreasi di After Effects. Di menu ini juga kita bisa melakukan render composition di Add to Render Queue. Menu Layer adalah untuk pengaturan layer. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai ini. Di menu Efek, terdapat banyak efek yang dapat digunakan. Efek juga mempunyai panelnya sendiri. Kita akan mempelajari efek lebih lanjut nanti. Menu Animation. Menu Animation ini tidak sering digunakan, bahkan mungkin tidak pernah, karena animasi sudah ditampilkan di timeline. Di menu View, kita bisa memunculkan guide di Show Rulers, Show Guides, Show Grid, dan lain-lain. Di menu Window, kita bisa menemukan semua panel yang ada di After Effects. Sekarang kita masuk ke panel Project. Panel Project adalah salah satu panel yang paling penting. Di panel inilah tempat footage atau bahan-bahan yang akan digunakan. Di bawahnya terdapat icon-icon seperti Create New Folder, yaitu untuk membuat folder baru, dan Create New Composition untuk membuat composition baru. Jika ingin menghapus, bisa tekan Delete pada keyboard. Untuk mengimport bahan-bahan ke dalam panel Project, kita bisa double-klik pada panel Project, atau pilih File, lalu Import. Selanjutnya adalah panel Composition. Disinilah kanvas atau tempat membuat animasi. Kita bisa membuat composition baru di menu Composition, New Composition, atau di icon bawah di panel Project seperti ini. Mari kita buat satu composition. Pilih presetnya. Biasanya yang digunakan adalah HDTV 1080 dengan frame rate 25. HDTV itu ukurannya adalah 1920 pixel kali 1089 pixel. Ini adalah ukuran Full HD. Untuk duration-nya, ketik 1. Itu artinya 1 menit. Oke. Composition sudah berada di panel Project dan dapat dilihat di Viewport. Dan kita juga bisa lihat composition muncul di timeline. Ini adalah nama composition-nya. Bisa kita ubah dengan klik Enter. Kita beri nama Testing. Namanya akan ikut berubah di Viewport dan Timeline.
Selanjutnya, mari kita mengenal tools di After Effects. Untuk saat ini, kita hanya mempelajari tools yang sering digunakan saja. Seperti ini. Ini adalah Selection Tool. Shortcut-nya huruf V. Digunakan untuk memilih objek atau item yang diinginkan. Hand Tool. Digunakan untuk menggeser workspace. Bisa dilakukan dengan menekan spacebar atau spasi pada keyboard. Lalu, yang sering digunakan adalah Shape Object, yang bisa digunakan untuk membuat objek berupa persegi, lingkaran, dan lain-lain. Lalu, ini adalah Pen Tool, digunakan untuk membuat shape objek secara manual. Dan ini adalah Type Tool, digunakan untuk membuat teks. Saya akan coba contohkan satu shape. Di viewport akan terlihat shape-nya, dan di timeline akan terlihat layer shape-nya. Timeline ini adalah tempat semua proses animasi terjadi. Mari kita mulai mencoba membuat animasi sesuai contoh tadi. Coba kita buka filenya di Adobe Illustrator. Nah, jika kalian tidak bisa mendesain ilustrasi, jangan khawatir. Sekarang sudah banyak website yang menyediakan vektor secara gratis, namun bersyarat. Salah satunya seperti yang saya gunakan sekarang, yaitu dari freepik.com. Namun jangan lupa untuk mengikuti semua syarat dan ketentuan yang diberikan dari freepik.com agar ilustrasi ini dapat digunakan secara aman dan legal. Untuk keperluan animasi, semua objek dalam ilustrasi ini harus terpisah, masing-masing menjadi satu layer. Caranya adalah klik Layer, Release to Layer Sequence. Lalu, diatur seperti ini. Dipindahkan ke atas, layer 1 dihapus karena kosong. Masing-masing layer juga dapat diberi nama agar mempermudah pekerjaan. Caranya adalah double-klik pada namanya. Jika sudah, save filenya. Sekarang kita kembali ke After Effects. Import file ilustrasi yang tadi, double-klik di panel Project, dan pilih filenya. Jika sudah, import kind-nya diganti ke Composition, dan pilih Layer Size. Klik OK. Maka akan terlihat seperti ini. Di panel project-nya akan terlihat ilustrasi yang tadi kita import dan terkumpul dalam satu folder. Jika dibuka foldernya, maka terlihat layer-layer yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita buka composition kincir anginnya. Double-klik pada composition ini, maka akan terlihat seperti ini. Ilustrasi kincir angin terlihat di viewport, dan layer-layernya juga terlihat di timeline. Jika ini mengganggu, bisa di-close dulu. Di dalam panel composition atau viewport, ada beberapa icon yang memiliki fungsi. Saya hanya akan membahas icon-icon yang sering digunakan saja. Ini untuk mengatur ukuran tampilan viewport.
Ini untuk menampilkan save margin, grid, rulers, dan lain-lain. Ini untuk mengatur tampilan kualitas preview. Semakin tinggi kualitas preview, maka kinerja komputer akan semakin berat. Mari kita coba klik layer tanah. Buka transformnya. Di sini akan terlihat semua keterangan yang bisa dilakukan untuk menggerakkan objek ini, yaitu position, scale, rotation, dan opacity. Position untuk menggeser letak suatu objek. Scale untuk mengubah ukuran suatu objek. Rotation untuk memutar. Dan opacity untuk mengubah transparansi suatu objek. Di After Effects, untuk membuat animasi suatu objek, kita menggunakan keyframe. Keyframe digunakan untuk mengunci perpindahan nilai dari transformasi yang kita lakukan. Contoh, kita mau menggerakkan objek ini dari bawah ke atas, maka kita harus mengunci keyframe awalnya dulu. Klik icon stopwatch untuk mengaktifkan keyframe. Karena kita mau mengubah posisinya dari bawah ke atas, maka yang kita klik adalah Transform Position. Lalu, klik stopwatch-nya. Di sebelah sini adalah durasi dari setiap gerakan animasi. Jadi, kita harus berpikir untuk menggerakkan objek ini dari bawah ke atas, kita mau menggerakkannya seberapa cepat. Untuk melihat durasi yang lebih detail, kamu bisa tekan tanda plus di keyboard. Misalnya kita mau menggerakkan ini dari bawah ke atas sebanyak 5 frame, maka ini tinggal digeser saja ke frame ke-5. Dan kita gerakan objeknya. Bisa langsung dari viewport. Tinggal digerakkan ke atas, tekan Shift agar presisi. Atau bisa dari Position. Yang ini untuk atas bawah, tinggal ditarik ke kiri untuk ke atas. Maka secara otomatis keyframe akan bertambah karena icon stopwatch dalam posisi aktif dan posisi telah berubah. Untuk preview gerakannya, kita bisa tekan spasi pada keyboard. Jangan lupa untuk menggeser kursornya ke awal keyframe. Seperti yang kita lihat, gerakannya agak terlihat kaku dan tidak terlihat halus. Tidak ada perlambatan dan percepatannya. Maka, supaya terlihat ada perlambatan atau percepatannya, kita bisa klik di sini, di keyframe ini. Klik kanan, Keyframe Assistant, Easy Ease. Easy Ease untuk memperhalus gerakan. Untuk melihat lebih detail, kita bisa melihat ke Graph Editor, diklik di sini. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita tarik handle-nya ke kiri agar terjadi perlambatan. Jadi, gerakannya dari cepat ke lambat. Semakin landai kurvanya, akan semakin lambat gerakannya. Kita bisa lihat previewnya. Terlihat kan perbedaannya? Jadi ada perlambatan, gerakannya tidak kaku seperti tadi. Itu tadi contoh sederhana dalam menggerakkan suatu objek. Sebelum melakukan animasi, kita juga harus memperhatikan anchor point pada objeknya. Ini adalah anchor point. Anchor point adalah titik tumpu pada objek.
biasanya terlihat jika kita mengubah scale atau rotationnya. Contohnya seperti ini. Kita dapat melihat anchor point berada di tengah-tengah objek. Jika kita melakukan rotasi, maka objek akan berputar seperti ini dengan titik tumpu di tengah. Sekarang coba kita pindahkan anchor point-nya ke sebelah kiri. Untuk memindahkan anchor point, kamu tekan Y di keyboard, lalu pindahkan ke sebelah kiri, sambil tekan Shift agar presisi. Kalau sudah, pilih lagi Selection Tool, V. Nah, sekarang kita coba rotation lagi. Maka akan terlihat perbedaannya. Sekarang mari kita coba membuat animasi sesuai contoh yang tadi. Kita mulai dari menganimasikan tanahnya. Kita bisa klik tanahnya. Sesuai contoh tadi, tanahnya akan bergerak dari tengah dan membesar. Maka, kita bisa atur scale-nya. Untuk itu, kita klik dulu stopwatch di scale-nya. Harus diperhatikan bahwa posisi yang kita inginkan adalah seperti ini. Jadi, posisi akhir yang kita inginkan adalah menara kincir yang berdiri seperti ini. Jadi keyframe ini adalah posisi akhir yang bisa kita geser ke 15 frame atau 20 frame. Nah, kita ingin posisi awalnya tanah ini mengecil dulu yang muncul dari tengah. Jadi kita scale. Scale kita ubah dahulu menjadi 0. Kalau sudah, kita bisa preview pakai spasi. Jangan lupa untuk mengubah keyframe terakhir menjadi Easy Ease, agar gerakannya lebih terlihat halus. Gunakan Graph Editor, ditarik handle-nya. Maka gerakannya akan terlihat lebih halus. Sekarang, kita akan menggerakkan dinding yang bawah. Kita lihat di layer ini, dinding bawah. Sesuai contohnya tadi, gerakan dinding akan membesar dari bawah ke atas. Jadi, kita akan mengubah scale-nya juga. Tapi di sini anchor point-nya masih ada di tengah. Sedangkan dari animasinya, dia gerakannya titik tumpunya ada di bawah, membesarnya dari bawah. Kalau tidak, kita ubah anchor point-nya, dinding akan muncul seperti ini, membesarnya dari tengah, bukan dari bawah. Maka anchor point-nya harus kita ubah dulu ke bawah, dengan tekan huruf Y pada keyboard. Taruh anchor point-nya di paling bawah, tekan Shift. Kalau sudah, kita tekan stopwatch, scale, klik. Jangan lupa, ini adalah posisi akhir yang kita inginkan. Jadi, posisi dinding yang muncul ini adalah posisi akhir. Jadi, kita samakan saja waktunya dengan objek tanah tadi. Jadi, kita ratakan pakai kursor, keyframe-nya kita geser. Nah, kita ingin awalnya dia membesar dari bawah. Scale dia mengecil ke bawah, itu kita ketik 0. Tapi, tanda ini kita matikan. Tanda ini harus kita matikan agar ukurannya bisa kita ubah di satu sisi. Kalau tidak dimatikan, maka semua sisinya akan berubah. Contohnya, jika saya ketik ini 0, maka sisi yang sini juga ikut 0. Jadi perubahannya adalah seperti ini. Semua sisinya akan ikut berubah.
Sedangkan yang kita inginkan adalah hanya satu sisi, yaitu sisi atas bawah saja yang berubah nolnya. Maka kita harus matikan tanda ini, dan ini yang kita ketik 0. Maka dia hanya berubah dari bawah ke atas saja, sedangkan kiri kanannya tidak ikut. Nah, bisa terlihat perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya saya ketik angka 0 di sini, maka dinding akan membesar dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Jadi yang kita beri nilai 0 adalah ini, dari bawah ke atas. Jangan lupa ini juga kita hidupkan easy ease-nya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Sekarang untuk garis yang bawah. Animasi garis bawah bergerak dari kiri ke kanan. Dia menggunakan scale juga. Jadi, kita munculkan scale-nya. Untuk shortcut-nya, kamu bisa tekan huruf S. Klik stopwatch-nya. Samakan saja dengan yang atas. Nah, untuk posisi awalnya, kita menginginkan garis membesar dari kiri ke kanan dan hanya sisi kiri kanannya saja yang berubah. Nah, jangan lupa anchor point-nya. Ini masih di tengah. Jadi harus kita ubah dulu ke kiri. Karena titik porosnya ada di kiri, maunya dari kiri ke kanan scale-nya. Sekarang jangan lupa matikan tanda ini. Dan kita ubah juga nilainya menjadi 0. Jangan lupa ganti keyframe yang akhir dengan easy ease. Hidupkan graph editornya. Tarik semua handle-nya ya. Maka akan terlihat seperti ini. Sekarang, kita mulai ke dinding putih atas. Sesuai animasi awal, dinding putih atas itu bergerak dari atas ke bawah, membesar dari atas ke bawah. Kita bisa ubah dulu anchor point-nya untuk ke atas, lalu tekan Shift agar presisi. Kalau sudah, tekan huruf S untuk memunculkan scale. Klik stopwatch-nya. Posisi awalnya, kita mau dinding ini membesarnya dari atas, maka tanda ini juga harus dimatikan karena kita maunya sisi atas bawah saja yang bergerak, dan bukan kanan-kirinya. Jadi kita ketik 0 yang di sebelah sini untuk atas bawah. Yang ini untuk atas bawah, dan ini untuk kiri dan kanan. Maka akan terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah menjadi easy ease. Kita bisa preview lagi. Selanjutnya, kita akan menganimasikan jendelanya. Jendela atas dan bawah. Kedua jendela bergerak sama ya, jadi bisa kita lihat contohnya. Jendela bergerak muncul dari tengah-tengah ya, dari kecil ke besar. Kita tekan lagi scale-nya. Lalu,
Kita ubah ini menjadi 0 karena kita lihat tadi semuanya bergerak. Kita lihat tadi di animasinya jendelanya itu gerakannya semua ya, bukan atas bawahnya saja atau kiri kanannya saja. Tapi semua sisi ikut mengecil, jadi ini tidak perlu dimatikan. Kita ketik 0, maka semua ikut jadi 0. Jangan lupa juga di Easy Ease. Maka akan seperti ini. Karena jendela bawah dan atas sama gerakannya, jadi keyframe-nya bisa kita copy-paste saja ke jendela yang bawah. Caranya adalah, diselect semua keyframe-nya, lalu kita copy. Shortcut-nya Ctrl+C atau Command+C kalau menggunakan Apple. Lalu kita paste ke objek jendela bawah. Paste-nya ke awal keyframe-nya ya, jangan lupa. Tekan Ctrl+V. Kita coba lihat scale-nya, maka sudah tercopy dan gerakannya sama. Sekarang kita coba pintunya ya. Kita lihat pintunya itu muncul, membesar dari bawah ke atas. Tapi hanya sisi atas bawahnya saja yang bergerak. Kiri kanannya tidak ikut bergerak ya. Jadi, kita ubah dulu anchor point-nya ke bawah. Kita tekan S. Taruh keyframe-nya ke posisi akhir, karena ini adalah posisi akhir yang kita inginkan. Nah, lalu di posisi awal, kita mau pintunya membesar dari bawah. Membesar dari bawah ke atas, tapi hanya sisi atas bawahnya saja. Jadi ini harus dimatikan, dan pilih yang ini, 0. Jangan lupa juga ini kita Easy Ease. Maka akan terlihat seperti ini. Sekarang kita mau menganimasikan garis yang atas, yang ini. Kita lihat di animasinya, garis membesar dari kanan ke kiri, dan scale-nya itu yang berubah hanya kiri kanannya saja, atas bawahnya tidak ikut berubah. Kita tekan S, kita klik stopwatch-nya, dan kita ke kursor awal, ke keyframe yang awal. Jangan lupa anchor point-nya kita pindahkan ke kanan. Karena kita mau garis membesarnya dari kanan. Nah, ini kita matikan ya tandanya. Pilih yang ini, kanan dan kirinya yang aktif. Jangan lupa ubah menjadi Easy Ease. Akan jadi seperti ini. Sekarang kita animasikan atapnya. Sesuai contoh animasinya, atapnya muncul dari bawah ke atas, membesar dari bawah ke atas, tapi hanya sisi atas bawahnya saja yang membesar, kanan kirinya tidak ikut. Jadi, kita tekan S, klik stopwatch-nya, ini adalah posisi akhirnya yang kita inginkan. Atapnya sudah muncul. Lalu, kita ke keyframe awalnya. Kita maunya atap membesar dari bawah ke atas, maka anchor point-nya harus kita pindahkan dulu dari sini ke sini. Baru kita scale. Jangan lupa matikan. Ketik 0. Atau kalau mau manual juga bisa. Ini bisa diklik, tahan geser ke kiri,
seberapa banyak sampai berubah menjadi 0. Kalau mau presisi, langsung saja ketik 0. Jangan lupa untuk easy ease. Dan bisa kita preview. Jika sudah, sekarang kita mau menganimasikan kincirnya. Untuk kincirnya, kita lihat itu selalu bergerak memutar ya. Memutarnya ke kanan, dan kita lihat itu porosnya ada di tengah. Jadi anchor point-nya tidak perlu kita ubah lagi. Kita tekan R untuk rotation. Atau kalau mau manual juga bisa ditransform. Klik kincir, transform, dan rotation. Kita klik stopwatch di rotation, karena kita mau kincirnya terus berputar. Jadi dari awal dia belum berputar. Dan gerakan akhir dia selalu berputar. Maka di keyframe awal, kita klik, dia masih 0. Keyframe akhirnya baru kita beri nilai rotationnya agar kincirnya memutar. Kita bisa ketik 1. 1x itu maksudnya berarti 1 putaran 360 derajat. Kita lihat ini terlalu cepat ya memutarnya. Agar lebih lambat, keyframe-nya bisa kita geser ke 4 second. Kita lihat. Sepertinya sudah pas ya. Nah, di animasinya juga terlihat kalau kincir muncul dari kecil ke besar, tapi porosnya tetap di tengah. Jadi kita mainkan juga scale-nya. Kita ambil dulu posisi akhirnya di mana. Kita klik stopwatch scale. Ini posisi akhirnya ya. Dan kita mau kincir awalnya mengecil dari tengah, maka kita ketik 0. Jangan lupa untuk easy ease. Nah, jadinya seperti ini. Kalau untuk rotation, tidak usah menggunakan easy ease, karena kincirnya akan tetap berputar sampai habis. Maksudnya, sampai animasi selesai, kincirnya akan terus berputar, tidak berhenti. Jadi tidak perlu menggunakan easy ease. Karena kecepatan putarnya konstan. Nah, di animasinya, background-nya berwarna putih. Untuk menambahkan background, kita bisa menambahkan layer baru di After Effects, yaitu menambahkan layer solid. Caranya adalah di menu Layer, New, Solid, atau shortcut-nya adalah Ctrl-Y atau Command-Y. Di sini kita bisa pilih warnanya. Karena yang kita mau adalah warna putih, kita pilih yang putih lalu OK. Maka di sini akan terlihat white solid. Karena background posisinya paling belakang, maka kita pindahkan ke paling bawah. Ya, selesai. Nah, durasi animasi ini hanya sampai 4 detik ya paling lama, sesuai keyframe yang paling akhir tadi, yang rotation. Kita lihat di kincir. Maka kita harus mengatur work area kita. Hanya sebatas 4 detik. Caranya adalah dengan menggeser bar ini ke kursor paling akhir, 4 detik saja. Atau shortcut-nya adalah N. Jadi hanya sebatas ini saja work area kita.
Sekarang, kita harus mengekspor animasi ini ke dalam bentuk video. Caranya adalah Composition, Add to Render Queue. Di sini kita bisa pilih tempat video ini akan disimpan. Dan kita bisa memberi nama videonya. Kalau sudah, klik Save. Di sini kita mengatur format videonya. Di sini kita pilih QuickTime, dan format optionnya Animation. Di sini Auto. Kalau ada suara, kita bisa pilih On, dan kalau kita tidak ingin menggunakan suara, kita pilih Off. Kita saat ini pilih Off saja, lalu klik OK, dan klik Render. Selesai. Sahabat LIPI, selesai sudah kita belajar mengenai Adobe After Effects dan membuat animasi sederhana. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini, dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.